Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Pejabat yang berani menyatakan berterus terang. Itu siapa dan siapa yang itu siapa? Gitu ya? Itu kan gampang ya untuk tahu. Gampang untuk tahu. Pertama, kegiatan sehari-hari polisi, ya kan? Betul. Ada Polairut, ya kan? Kemudian ada Bakamla. Di laut itu ya? Iya. Bakamla itu dulu saya berkali-kali mencoba. Di sana ada apa alat tuh untuk monitor teropong lah ya? Iya, teropong ke laut itu apa namanya, pusat kendali, Puskodal keamanan laut. Itu di situ ada seluruh sudut laut Indonesia itu terekam. Apa yang terjadi? Orang curi ikan ketahuan. Itu di kapal-kapal milik Bakamla atau di sebuah tempat di mana aja? Di mana aja laut di situ ya. Itu bisa direkam. Kalau kapal Bakamla ada di mana gitu bisa kita kontak, lalu bisa berhubungan dengan orang, berkomunikasi. Di sini ada apa, ini wajahnya bisa di zoom. Dari misalnya saya pernah coba ke Papua, dari Jakarta saya tahu di Papua ada apa. Tinggal bicara dengan saya. Bahkan dari Jakarta bisa menyaksikan apa yang terjadi di laut Papua. Di laut Papua, di Natuna, itu Bakamla punya alatnya. Pasti polisi lebih punya alat yang lebih canggih lagi, karena polisi lebih lama menangani laut. Dan seumpama tidak ada kapal Bakamla, di setiap laut itu direkam semua. Ini laut kosong, tidak ada apa-apanya. Ini pasti bisa tuh kok direwain misalnya ya. Kegiatan pembuatan itu pakai itu Puskodalnya Bakamla. Sehingga bagi saya aneh, begitu ditemukan lalu tidak semua saling mengaku tidak tahu. Jadi omong kosong malah itu, mereka tidak tahu kalau kemudian dari Juli 2024 sampai sekarang baru tahu. Tidak masuk akal, tidak tahu. Satu problem sudah selesai. Problem berikutnya adalah memastikan itu yang tanam pagar itu siapa kan. Itu yang masih ditunggu tuh. Dan kalau kita mulai mengintip gejala bahwa akan ada satu situasi di mana pemerintah Presiden Prabowo harus menerangkan mengapa ada pemagaran laut. Dan data-data kemudian mulai dibongkar oleh netizen terutama bahwa ternyata laut itu sudah ada HGB-nya tuh. Ini yang kemudian akan jadi problem, karena kalau kita ingat laut itu tidak boleh di HGB-kan, karena laut itu kalau mau HGB minta izin pada terumbu karang, minta izin pada ikan, minta izin pada kepiting di situ kan. Itu prinsipnya bahwa laut itu terbuka, tidak boleh dikuasai oleh swasta, apalagi dalam upaya untuk mengeksekutifkan wilayah itu. Jadi itu keputusan, bahkan itu dijamin karena sengketa itu atau keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Konstitusi bahwa laut itu harus terbuka untuk umum, tidak boleh dia diberikan hak apapun, apalagi hak guna bangunan tuh. Jadi membatasi rakyat dengan laut artinya menghindar dari ketentuan hukum yang menganggap bahwa laut itu adalah milik bersama. Jadi itu problemnya. Nah sekarang kita ada dalam situasi yang akan menegangkan karena harus dipastikan pertama siapa yang pasang pagar itu,
Dengan kata lain, memasang pagar artinya dia sudah punya alas hak, yaitu hak guna bangunan. Dan itu yang sekarang harus dipersoalkan. Siapa yang memberi hak guna bangunan itu? Ya tentu mesti diperiksa pejabatnya siapa, BPN. Tetapi di atas BPN tentu ada kekuasaan lain yang melindungi pemberian hak yang melanggar asas konstitusi itu. Siapa? Yaitu pemerintahan Pak Jokowi ketika itu. Jadi kalau orang bilang Jokowi lagi, ya karena memang pada waktu itu presidennya ada Pak Jokowi kan. Itu yang harus kita periksa itu. Jadi sekali lagi, kemampuan netizen untuk mengulik-ulik sesuatu yang sifatnya prinsipil akhirnya membuka kesadaran kita untuk memperjuangkan hak. Itu dasarnya. Habis nonton cuplikan bocor Alus Tempo dan perbincangan yang rame di X, aku terus cek website Bumi ATR BPN. Kayak gini nih hasilnya. Kita langsung aja ke Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, terus kita arahkan ke arah laut, dan kita klik, nah ini, hak guna bangunan. Kita klik peta Google, dan ini, laut nih, laut. Dan yang lebih bikin shock lagi nih setelah aku cek Google Earth ya, itu pagar udah ada sejak tahun 2022. Kalau dari citra historis Google Earth, pagar ini tuh udah terpotret satelit sejak Agustus 2022. Kalau ini tangkapan satelit terbaru nih ya, 2024, kita mau lihat lebih dekat nih. Lihat, kalian lihat nggak sih ada kotak-kotak, udah di bidang-bidang, udah di petak-petak, makanya ada sertifikatnya per bidang tanah. Dan apa? Sertifikat hak guna bangunannya itu udah terbit sejak 2023. Kalau kata Menteri ATR Nusron Wahid, pemilik hak guna bangunan itu adalah PT Intan Agro Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Kalau kita cari PT Intan Agro Makmur di Google itu nggak ketemu. Tapi kalau kita cari PT Cahaya Inti Sentosa, ini dia. Ternyata PT Cahaya Inti Sentosa itu adalah salah satu perusahaan yang telah diakuisisi oleh pengembang PIK 2. Jadi, siapa bilang pagar laut tidak berhubungan dengan PIK? Bohong. Ada. Akhirnya pemilik pagar laut sudah terungkap. Ternyata bukan seperti yang dibilang manusia ini dan manusia ini. Kalau kata Menteri ATR, akui pagar laut bersertifikat HGB, hak guna bangunan. Ini daftar pemiliknya. Jumlah sertifikat hak guna bangunan ini mencapai 263 bidang sertifikat atas nama beberapa perusahaan. Yang pertama, PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Waduh, berarti sudah jelas pagar laut yang bikin bukan warga setempat. Yang kata bajer-bajer itu swadaya masyarakat ternyata bohong. Kita lupain dulu sejenak soal dedik mata lu PA. Ada yang lebih penting. Di pagar laut di Tangerang sudah dicopot, sudah dibongkar. Apakah itu cukup? Enggak dong. Tangkepin dong dalang-dalangnya, tangkap dong pekerjanya, mandotnya. Itu kan pekerjaan lama, sampai 7 bulan loh itu. Pasti ada saksi dong, dan pasti ada yang kenal dong siapa yang nyewa ekskavatornya, pasti tahu dong. Termasuk bahasanya yang kemarin bilang itu dibangun swadaya, periksa dong siapa yang bayar. Intinya ini pidana, harus ada yang bertanggung jawab. Tolong di tag-nya Grandong nih. Jadi curiga jangan-jangan si botak itu emang lagi mengalihkan isu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Sebuah pernyataan dari Menteri ATR yaitu Nusron Wahid yang mengakui bahwa kabar atau berita yang beredar di sosial media akhir-akhir ini itu memang benar adanya ya, bahwa di kawasan pagar laut itu terdapat sertifikat yang berseliweran, yaitu sertifikat hak guna bangunan yang diatasnamai oleh PT Intan Agung Makmur dan juga PT Cahaya Inti Sentosa ya. Dan menurut para netizen yang sudah mengulik-ngulik dan juga mencari tahu siapakah pemilik dua PT tersebut, kabarnya dua PT tersebut ya terafiliasi atau berkaitan dengan salah satu pengusaha di PIK 2 ya. Dan itu kan membenarkan semua dugaan-dugaan selama ini ya, bahwa pagar laut itu pasti ada hubungannya dengan PIK 2. Dan menurut Bung Rocky Gerung ya, jadi sekarang inti masalahnya ya, siapa yang memberikan hak guna bangunan kepada PT-PT tersebut. Jika seandainya mereka berani membuat atau menanam pagar laut, berarti kan mereka mempunyai hak. Nah, siapa yang memberi hak tersebut?
jika kita lihat pagar laut itu kan dibuat pada tahun 2022 atau 2023 itu ya, dan di saat itu ya pemerintahan masih di bawah kekuasaan Presiden Jokowi. Jadi ya otomatis yang memberikan hak guna bangunan ya pasti dari pemerintahan Pak Jokowi. Dan sekarang tinggal pemerintahan Pak Prabowo saja benar-benar serius tidak ingin menyelidiki kasus ini ya. Karena kan ini isunya makin meluas, makin beredar di para netizen. Bahkan ada salah seorang netizen yang tadi kita saksikan di video mengatakan atau memberitahu bahwa jika dilihat melalui Google Earth ya, di kawasan yang saat ini menjadi ditanami pagar laut itu terdapat kotak-kotak atau sekat-sekat seperti ya ada hak guna bangunannya lah. Dan itu kan wah sangat bahaya sekali ya. Bisa saja nanti kalau kita lengah, kalau pemerintahan lengah tahu dibangun, direklamasi, kan ini kan sangat bahaya sekali. Dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang isu pagar laut yang makin meluas ini? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.